Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di HCM Ascens. Baik teman-teman, kali ini kita akan mereview satu raket dari Li-Ning, seri menengah ke atas Li-Ning Turbocharging Z Boost. Ya, ini seri Z Boost. Yang saya ambil ini warna navy silver. Bagaimana spek dan review feeling menggunanya? Kita simak videonya lebih lengkap. Oke, Li-Ning Turbocharging Z Boost ya, ini raket menengah ke atasnya. Kisarannya sekitar 700 ribuan ke atas, tergantung di toko atau daerah teman-teman masing-masing ya. Untuk spesifikasinya ya, ini raket 4U teman-teman, jadi beratnya nih begitu saya timbang itu di sekitar 85 gram bersihnya atau kosongan ya. Kalau dari speknya sendiri, kita mulai dari end capnya ya teman-teman. End capnya backgroundnya hitam dengan logo warna gold, kemudian gripnya standar Li-Ning. Untuk dikonnya di sini ada hologram Li-Ning ya. Kemudian untuk shaftnya sendiri, dia karakternya nih medium flag ya, jadi flag medium yang ke arah fleksibel, jadi tidak terlalu fleksibel, menurut saya masih medium. Untuk warna sendiri yang saya ambil ini seri Z Boost-nya ini yang warna navy silver, karena dia ada dua warna untuk yang seri Boost, ada yang navy silver sama yang biru hitam. Kemudian di seri turbocharging juga ada 3 seri, ada yang drive, dia lebih ringan, sedikit lebih ringan. Kemudian ada yang combat, sedikit lebih berat, dia masuk ke 3U, jadi karakternya lebih power gitu ya. Untuk yang drive sendiri tadi lebih cocok buat teman-teman yang lebih suka pemain cepat. Kalau ini di tengah-tengahnya ya, Z Boost. Untuk warnanya tadi navy silver dengan motif atau patternnya ini berbentuk motif ini ya, motifnya tribal dengan gradasi orange, gradasi warna gold dan silver. Tribalnya ini sebenarnya kalau lihat sekilas bentuknya sederhana, cuman kalau secara keseluruhan kita tampilkan jadi looksnya elegan gitu. Untuk teknologi yang ada di raket ini sebenarnya lumayan bagus teman-teman, karena di harga sekitar 700 ribuan kita sudah dapat beberapa item teknologi yang biasanya itu baru diaplikasikan di raket-raket yang high end gitu ya. Sebagai contoh nih, untuk di frame-nya mungkin yang standar dulu, kita mulai dari standar. Untuk seri Li-Ning standar tuh biasanya kan dia ada high tensile slim shaft ya, jadi emang shaftnya ini cenderung slim. Kemudian TB Nano, nah TB Nano nih sudah termasuk medium ya teknologinya. Kemudian yang lebih high end lagi itu ada UHB shaft dan stabilized elastic shaft, jadi karakter si shaftnya ini cenderung lebih stabil pada saat kita swing atau pada saat kita memukul gitu ya. Cepat kembali stabilitas, cepat kembali ke posisi normal atau posisi aerodinamis yang terbaik dari raket ini sendiri. Kemudian masuk ke bagian frame. Nah, frame-nya ini bentuknya simetrik teman-teman. Bentuknya simetrik, grometsnya masih 72. Kemudian kalau di teknologi yang ada di frame-nya ini ada yang standarnya itu dynamic optimum frame ya, itu standar bawaan Li-Ning sih. Dan yang agak premium itu ada MPCF reinforcing teknologi. Jadi MPCF ini lebih ke membantu kita meningkatkan power. Jadi pada saat kita memukul atau membalikan bola, cenderung ada power yang ekstra yang dihasilkan dari teknologi frame ini. Untuk warnanya sendiri teman-teman, ini motifnya lebih ke tribal ya, tribal gravity-nya, tribal gravity. Sekilas kalau kita lihat dari gambar atau tanpa melihat langsung tuh kesannya memang sederhana, tapi begitu kita lihat keseluruhan nih tampilnya, looksnya jadi lebih ke elegan seperti itu teman-teman. Nah, untuk karakter dan feeling penggunaan dari raket ini, setelah saya gunakan sekitar kurang lebih ada 10 game ya, karena udah lumayan 1-2 bulan ini saya pakai. Jadi reviewnya kita bagaimana, kita simak video berikut.
Yeah. Yeah. Oke, untuk review feeling penggunanya berdasarkan tipikal permainan saya ya. Jadi raket ini sebenarnya sangat enak teman-teman, sangat enak kan. Jadi dengan harga sekitar 700 ribuan kita dapat teknologi lebih advance dibanding sekelasnya di harga tersebut ya. Makanya bisa dibilang kalau teman-teman punya raket ini menang banyak dalam artian ya kita mendapatkan teknologi yang lebih advance di kelas raket 700 ribuan seperti itu teman-teman. Untuk feelingnya ini saya sudah pakai sekitar 10 game. Jadi awal-awal penggunaan itu cepet banget kita adaptasinya. Jadi satu set 2 set itu cepat langsung kita bisa beradaptasi dengan raket ini. Kebetulan saya harus suka tipikal main yang pemain belakang ya. Jadi untuk power dapat, untuk kontrol dapat. Kemudian yang lebih yang membuat saya agak takjub untuk defense ya. Biasanya raket-raket power itu untuk defense kita cenderung agak sulit atau agak lama untuk adaptasinya. Cuman ini sangat enak teman-teman untuk defense. Jadi bisa saya rekomendasikan, sangat saya rekomendasikan buat teman-teman yang suka main cepat atau yang swingnya biasanya agak kesulitan. Ini pakai ini teman-teman bisa coba, bisa buktikan untuk swing, untuk defense cenderung lebih mudah kita kontrol atau kita kembalikan gitu ya. Jadi pada saat kita main, saat kita butuh power, pada saat kita di belakang, kita main lob, kita mau power smash dapat. Karena pada saat kita smash tuh si karakter staffnya ini yang cenderung medium flag itu ngebantu banget untuk dorong bola. Ditambah tadi teknologi di frame-nya ini, jadi terasa tuh kalau pada saat kita nyemes power bertambah dan akurasinya juga lebih baik gitu. Demikian juga untuk kontrol. Untuk kontrol saya pakai senar D61 ya. Ini tension saya tarik 30 karena maksimal di sini kebetulan di informasi di shaftnya maksimal 30. Jadi saya coba tarik 30 sesuai maksimal di informasi di shaftnya. Untuk kontrol oke. Untuk defense, nah itu yang tadi saya bilang, saya sedikit agak takjub juga untuk defense. Ternyata sedikit mudah gitu kita main defense pakai ini. Jadi banyak bola-bola yang sebelumnya saya pakai raket-raket 4U atau bahkan yang 5U gitu ya, atau pada saat defense tuh kadang kita refleks kita tuh masih agak sulit atau agak berat gitu ya, agak lambat. Tapi menggunakan raket turbocharging Z Boost ini sering dapat gitu. Jadi bola-bola yang sekiranya biasa kita udah mati, baik karena kita telat atau karena kondisi raket yang agak berat gitu ya. Cuman ini karena swingnya ringan, jadi untuk defense ini cukup nyaman teman-teman. Jadi beberapa kali yang biasa saya kalau bola smash tajam gitu cepat gitu ya, biasa sih refleks kita agak kurang, menggunakan raket ini cenderung lebih nyaman. Jadi bola bisa kita kembalikan lebih baik gitu. Itu sih yang saya rasakan agak surprise juga untuk karakter defense. Jadi untuk feel karakter nyerang juga udah pasti nih raket untuk nyerang, karena BP-nya juga tadi setelah saya ukur tuh sekitar 300 ya.
BP300, jadi masih karakter head heavy, cuman secara keseluruhan komplit teman-teman. Jadi mau nyemes oke, kontrol juga oke, defense apalagi, defense juga masih dapat. Jadi power yang kita gunakan pada saat nyemes tidak mengurangi permainan kita pada saat bertahan, dalam artian kita power nyemes kita bisa maksimal, bertahan juga bisa maksimal, seperti itu. Baik, saya rasa cukup ya reviewnya. Jadi saya sangat recommended, dengan harga sekian raket ini bisa membuat permainan kita lebih berkembang, dalam artian apa yang kita butuhkan pada saat nyemes, defense itu bisa terakomodir dengan baik di raket turbocharging Z-Boost ini. Oke, saya rasa cukup review kita kali ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.